Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Agus Jauhari, LC MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan akhlak di Institut Pesantren Matholiul Falah. Saya di sini Farihatus Huma, mahasiswi Institut Pesantren Matholiul Falah, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 1, kelas A. Saya di sini akan menyampaikan materi yaitu dalam kitab Idhatun Nasyi'in. Kitab Idhatun Nasyi'in adalah kitab akhlak yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayani. Saya memilih bab ikhlas. Ikhlas sendiri adalah menetapkan atau menempatkan segala sesuatu hanya karena, untuk, dan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mustafa Al-Ghalayani menyebutkan dalam kitabnya, amal perbuatan itu ibarat tubuh, sedangkan ruhnya adalah keikhlasan atau ikhlas. Tubuh manakala ditinggal oleh ruhnya yang menjadi sebab tubuh itu bisa bergerak dan bisa hidup, maka tubuh tersebut akan menjadi mati, tidak memiliki manfaat apa-apa apabila tubuh itu kehilangan ruhnya. Demikian pula dengan amal perbuatan atau dalam melakukan sebuah perjuangan. Apabila amal perbuatan itu tidak didasari dengan keikhlasan, maka akan sia-sia dan akan tidak memiliki manfaat apa-apa, seperti tubuh yang tidak memiliki jiwa tadi. Kemudian, betapa sering kita melihat orang yang berjuang atau kaum yang berjuang, tetapi kita belum bisa melihat manfaat dari apa yang sudah mereka perjuangkan. Bahkan sebagian besar dari mereka belum bisa mencapai apa yang ia inginkan atau yang ingin ia cita-citakan. Orang tersebut itu diibaratkan seperti orang yang ingin masuk ke dalam laut, namun orang tersebut baru sampai ke tepinya. Kalaupun ia sudah masuk ke dalam laut, ia itu baru masuk ke tempat yang dangkal airnya. Padahal yang ingin mereka capai adalah laut yang dalam atau dasar dari laut tersebut. Namun mereka mundur atau pulang dengan hampa tanpa membawa apapun. Bahkan mereka rugi baik tenaga maupun harta. Kemudian persoalan di atas itu disebabkan karena apa? Persoalan kegagalan di atas itu disebabkan karena keikhlasan tidak dijadikan sebagai landasan untuk mereka melakukan sebuah amal perjuangan ataupun dalam melakukan segala perbuatan.
Mereka hanya berjuang atau melakukan amal perbuatan untuk mencari sebuah keuntungan semata, hanya untuk mencari kenikmatan duniawi, dan hanya untuk mencapai kehormatan dari orang lain, yang mana kehormatan itu merupakan kehormatan palsu. Sebenarnya ada satu rahasia yang perlu kita ingat dalam melakukan perjuangan, yaitu keikhlasan. Sesungguhnya orang yang berjuang dengan keikhlasan, maka orang tersebut akan dilancarkan dalam kegiatannya. Orang yang melakukan amal perbuatan murni hanya untuk kepentingan bersama, hanya untuk kepentingan bangsa dan negaranya, maka orang yang ada di sekitar orang yang melakukan perjuangan tersebut atau amal perbuatan tersebut pasti akan membantunya. Orang-orang yang ada di sekitarnya akan cenderung bersimpati kepadanya. Kemudian mereka akan memberi dorongan dan memberi semangat kepada orang yang berjuang tersebut, dan bahkan sampai membantunya. Dan sehingga orang yang melakukan amal perbuatan tersebut atau perjuangan tersebut menjadi semakin bersemangat dan semakin giat dalam melakukan perjuangannya, sehingga mereka akan meningkatkan keseriusannya dan kesabarannya dalam melakukan perjuangan, sehingga mereka bisa mencapai tujuan atau cita-cita mereka. Adapun orang yang berjuang dengan tidak ikhlas ataupun orang yang menyembunyikan ketidakikhlasannya itu, pasti lama-kelamaan celahnya itu atau ketidakikhlasannya itu pasti akan terbongkar. Dan kemudian apa akibatnya? Akibatnya adalah orang-orang yang semula mendukungnya pasti lama-kelamaan akan meninggalkannya. Orang-orang yang semula mendukung, yang awalnya memberikan semangat, memberikan bantuan, mereka pasti akan meninggalkannya begitu saja. Bahkan justru mereka bisa sampai untuk mencelanya atau menjelek-jelekannya. Terus akibatnya apa? Akibatnya orang yang melakukan amal perbuatan atau perjuangan tersebut menjadi lemah dan niatnya menjadi kendur. Kemudian lama-kelamaan orang tersebut itu akan meninggalkan amal perbuatannya atau perjuangan tersebut, sehingga ia mengalami kerugian, baik kerugian material maupun moral, dan bahkan hidupnya menjadi tidak tenang. Kemudian contoh-contoh seperti di atas itu banyak sekali. Betapa banyak organisasi-organisasi yang berdiri, akan tetapi tidak lama kemudian berhenti dan tidak tampak lagi kegiatannya. Dan jika kita menghitung contoh-contoh kegiatan tersebut, pasti tidak akan ada habisnya. Syekh Mustafa Al-Ghulayani dalam kitabnya juga berpesan kepada kita semua sebagai generasi muda agar senantiasa menjadi golongan orang-orang yang ikhlas dalam melakukan segala amal perbuatan dan perjuangan. Niscaya kita akan mencapai puncak yang kita cita-citakan atau yang kita inginkan, dan jangan sampai kita menukar perjuangan itu dengan
sebuah emas ataupun sebuah harta. Karena itu semua merupakan tipe-tipe orang munafik yang mana mereka biasa menukar agama dengan kenikmatan dunia atau kemewahan dunia, bahkan mereka menukar kebenaran dengan kebatilan. Syekh Mustafa Al-Ghulayani juga mendoakan kita semua semoga dilindungi oleh Allah dan senantiasa menjadi golongan orang-orang yang ikhlas. Amin. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai bab ikhlas dalam kitab Idhatun Nasyiin, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.